Pemirsa, kondisi pengungsian di kawasan Indraloka dan kawasan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terpantau kondusif. Warga sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan di tenda pengungsian sementara. Pasca kebakaran di kawasan Indraloka, Petamburan, Jakarta Barat, sedikitnya 300 warga dari 2 lokasi kebakaran mengungsi. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan seperti obat-obatan, perlengkapan bayi, dan bahan bangunan untuk membangun kembali rumah mereka yang hangus terbakar. Setidaknya ada 2 tempat pengungsian yang disiapkan di kawasan Indraloka, yakni di Balai Warga dan 1 tenda yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Sementara itu pemirsa, pengungsi yang merupakan korban kebakaran di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Senin kemarin juga masih membutuhkan bantuan. Kebakaran hebat yang menghanguskan belasan rumah ini membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran di Grogol, Petamburan, dan Indraloka terjadi bersamaan pada hari Senin kemarin. Kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat menghanguskan 15 rumah. Sementara di Indraloka ada 48 rumah yang terbakar dari 1 RW. Lalu bagaimana nasib para pengungsi korban kebakaran? Langsung saja kita melihat laporan langsung dari Kevin Pakan di wilayah Grogol, Jakarta Barat. Selamat siang Kevin, apakah bantuan sudah mulai datang ke lokasi pengungsian? Ya, selamat siang Deda dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa beberapa hari lalu, tepatnya hari Senin 9 Agustus 2021, ini terjadi kebakaran di 2 lokasi di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, yakni di Jalan Indraloka dan juga di tempat saya berada saat ini, di Jalan Muwardi, di Grogol, Petamburan, Jakarta. Dan saat ini, kita dan pemirsa, terkait adanya, apakah ada bantuan begitu kepada warga yang terdampak dari kebakaran, ini kami melihat tepatnya di tempat pengungsian, di salah satu musola yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Kami melihat ini untuk bantuan terus berdatangan. Kami akan menunjukkan kepada Anda, Deta dan pemirsa, untuk situasi terkini di tempat pengungsian. Bisa dilihat di layar kaca saat ini bahwa warga yang terdampak memang saat ini sedang memasuki jam makan siang. Maka kami melihat ini ada bantuan makan siang yang telah diberikan kepada warga terdampak. Dan juga dapat kami informasikan, kalau dilihat di layar kaca saat ini banyak barang-barang warga begitu yang bisa dibawa begitu pada saat terjadinya kebakaran beberapa waktu lalu. Seperti ada pakaian-pakaian warga, kemudian adanya juga handuk dan juga lain sebagainya. Dan juga kami melihat di sini untuk situasinya kami melihat terpantau kondusif begitu Deta dan pemirsa, berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga pada siang hari bahwa aktivitas warga ini juga berangsur-angsur kembali normal. Namun saat ini, Deta dan pemirsa, kami akan mencoba wawancara langsung atau bertanya langsung kepada Ketua RT setempat, tepatnya Ketua RT 14 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dengan Bapak Hendrik. Kami akan nanyakan langsung kepada Pak Hendrik. Halo, selamat siang Pak Hendrik, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Pak, bisa dijelaskan atau bagaimana update terkini Pak terkait warga terdampak khususnya di pengungsian di Jalan Muwardi ini Pak? Seperti apa Pak? Ya, dalam pengungsian ini mereka ya tidur ya barang-barang, cuman kita gimana ya ngomongnya, saya juga bingung nih. Paling kalau untuk masalah ini mereka butuh bantuannya obat-obatan, tambah lagi yang paling utama bahan material gitu aja. Karena mereka juga butuh untuk pembangunan lagi untuk tempat tinggal. Iya. Pak, tadi Bapak bilang terkait bahan material. Apakah pada saat kebakaran berlangsung, apakah ini semua rumah warga terbakar hangus atau seperti apa Pak kondisinya? Rumahnya terbakar hangus, jadi tidak ada sisa karena mereka di sini rumah semi permanen semua. Jadi kalau untuk tembok mungkin masih bisa ketahan, tapi kalau di sini semua semi permanen. Jadi habis untuk yang di atas karena mereka kayu, untuk tembok bawah mungkin pakai tembok gitu. Jadi mereka butuh ya untuk gimana ya caranya supaya dia membuat ngebangun gitu, karena mereka butuh tempat tinggal. Iya. Pak Hendrik, terkait kebutuhan sehari-hari, apakah sampai dengan saat ini dapat dipastikan bahwa seluruh warga yang mengungsi ini sudah tercukupi Pak untuk kebutuhan sehari-harinya? Alhamdulillah kalau kebutuhan sehari-hari tercukupi, karena dari banyak dari dari organisasi juga ngasih, dari Basnas ngasih, terus dari ke pemerintahan juga ngasih, yang dari camat mau lurah, dan juga dari
tim-tim lain juga ada yang ngasih juga gitu. Pak Henry, tadi kami sempat juga bertanya kepada salah satu warga. Katanya mereka sangat membutuhkan perlengkapan bayi seperti pampers. Itu apakah benar Pak dan seperti apa Pak sebenarnya? Keperluan pampers ada juga yang ngasih, cuman ukuran yang beda. Ada yang kurang buat mereka karena ada yang tidak ada. Untuk pampers juga baru aja juga tadi baru turun juga untuk pampers. Baru belum lama turun dari Basnas DKI. Karena itu baru turun karena belum kita bagiin gitu. Baru hari ini banget baru dapat terima. Pak, sedikit info Pak, ada berapa jumlah warga Pak yang mengungsi di sini dan apakah ada kerugiannya sudah diketahui Pak, ada berapa kerugiannya? Kalau untuk pengungsi di sini kurang lebih kalau untuk sekarang emang lagi sedikit nih. Ini kalau malam ini kalau sampai hampir 60 orang tidur di sini. Ada juga yang di bawah gitu. Tapi karena siang mereka merapikan tempat-tempat tinggal mereka gitu. Kalau untuk kerugian saya juga bingung dijawabnya. Karena saya belum ngitung, karena saya masih belum bisa ngitung-ngitung gituan karena kita tinggal bantu-bantu mereka aja dulu yang sisa untuk dirapin lagi. Terima kasih Pak Henry atas waktunya. Semoga ini keadaan kembali pulih dan warga bisa kembali ke rumah masing-masing Pak ya. Selamat siang, sehat selalu Pak Henry. Ya, Deta dan pemirsa, tadi merupakan tanggapan atau wawancara kami bersama dengan Pak Hendrik selaku Ketua RT 14 yang memang mengatakan sampai dengan saat ini yang mereka masih membutuhkan adalah obat-obatan, kemudian perlengkapan bayi dan juga adanya bahan material. Mengingat untuk rumah mereka ini kondisinya cukup memprihatinkan. Kami juga tadi sempat melihat sedikit kondisinya bahwa memang ini ludes terbakar, tidak ada yang tersisa, hanya sisa-sisa puing-puing saja. Tentu ini menjadi perhatian bersama terutama kepada pemerintah setempat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga terakhir untuk protokol kesehatan ini juga tetap diperhatikan begitu kepada warga yang pengungsi untuk bisa tetap menerapkan 3M seperti itu. Deta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin. Semoga bantuan terus mengalir untuk warga terdampak. Selamat bertugas kembali.